Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon bisa di ini, Pak, dimatikan. Yang ini, mantul suaranya. Ya, Pak Fatur. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kenikmatannya yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk golongan umat Rasulullah Muhammad SAW, dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada malam hari ini kita sampai pada bab yang ke-13, yaitu bab tentang banyaknya jalan menuju kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu, babun ini ya. Babun fi bayani kasrati turukil khairi. Ini adalah suatu bab, aihadza babun, ini adalah satu bab yang menerangkan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Jadi kebaikan itu sangat banyak. Maka kita ya, kalau bosan terhadap satu kebaikan ya, karena kita melakukan satu amal kebaikan kemudian kita bosan terhadapnya, maka kita bisa beralih kepada amal yang lain. Kemudian bosan lagi bisa beralih kepada amal yang lain, yang banyak sekali. Sehingga kemudian kita punya variasi amal. Punya variasi amal, sehingga waktu kita akan banyak terisi dengan kebaikan. Kadang kita membaca Quran, kemudian amal kita adalah baca Quran siang malam, kemudian kita merasa jenuh. Ya, manusia biasa merasa jenuh, maka bisa beralih kepada amal soleh yang lain. Jangan kemudian kita merasa jenuh, beralih kepada kemaksiatan. Nah ini ya. Tapi beralih kepada amal yang lain, yang nantinya ketika kita sudah semangat kembali kepada amal yang kita andalkan. Misalkan kita baca Quran siang malam gitu. Bosan, coba yang lain. Nanti kembali lagi baca Quran. Dan pilihannya sangat banyak ini. Kasroti turukil khairi. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Surat Al-Baqarah ayat 215. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan, min khairin, dari kebaikan. Khairin ini kebaikan menggunakan isim nakirah. Ya. Isim itu ada ma'rifah, ada isim nakirah. Karena khairin ini ada tanwinnya di sini, ya, itu isim nakirah. Maka ini bermakna kebaikan apapun. Kebaikan apapun, ya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, dengan kebaikan itu, alimun. Alimun itu maha mengetahui. Bukan hanya mengetahui, maha mengetahui. Maka seorang hamba melakukan amal apapun kebaikan, jangan khawatir. Allah pasti mengetahui. Dan kalau yang mengetahui adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha syakur, yang maha menerima, maha pemurah, kemudian maha memberikan pahala yang begitu besar, ganjaran yang begitu besar, maka tentunya kita lebih bersemangat dalam beramal. Sebagaimana seorang misalkan, ya, pegawai, ya, kemudian dia beramal baik-baiknya, ya, karena dia nanti bisa dinilai kebaikannya sehingga mendapatkan reward, maka ketika tahu dia akan mendapatkan reward, dia melakukan amal yang sebaik-baiknya. Itu di dunia, ya, reward di dunia diberikan misalkan apa, tambahan tunjangan atau dinaikkan apa namanya, jabatan dan seterusnya. Ya, semangat beramal, semangat bekerja. Nah, ini yang akan memberikan adalah yang maha baik, al-baru, maha pemberi, maha pemberi. Allah itu maha memberi, memberi. Ya, di dunia ini Allah berikan, ya, kenikmatan-kenikmatan itu kepada hamba-hambanya, meskipun hamba-hambanya itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah maha pemberi. Di dunia ini Allah tidak menampilkan sifat Allah yang al-muntakim. Allah punya sifat muntakim. Muntakim itu maha membalas. Maha membalas. Ya. Tapi di dunia Allah tampilkan sifat ar-Rahman. Sifat kasih sayang kepada semua makhluknya. Maka ada makhluk yang taat kepada Allah diberikan kenikmatan. Ada yang durhaka kepada Allah juga diberikan kenikmatan. Bahkan seolah-olah mereka lebih nikmat barangkali begitu, ya, mungkin, ya, gitu. Mereka nggak sholat, mereka nggak ngaji, mereka bahkan, ya, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mendapatkan kebaikan di dunia. Kenapa? Karena Allah maha baik. Allah tidak membalas sekaligus. Kalau Allah membalas sekaligus, maka disebutkan maka seluruhnya akan binasa. Kalau orang berbuat buruk langsung dibalas, oh, selesai semua, termasuk kita, ya, termasuk kita. Gitu. Maka Allah tidak membalas di dunia ini. Allah di dunia adalah Ar-Rahman, sifatnya adalah Rahman, Maha Penyayang, Maha Al-Baru, Maha Pemberi. Maka diberikan, ya, kenikmatan-kenikmatan itu. Nanti di akhirat baru Allah tampilkan sifat Ar-Rahim, khusus kepada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah khusus kepada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Muntakim, Maha membalas. Nah, ini ini dahsyat sekali balasan Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tahuilah bahwa sungguhnya Allah itu maha dahsyat dalam siksaannya. Ya, nanti di akhirat. Al-Muntakim, dia di neraka. Bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim, Maha Penyayang bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah itu maha mengetahuinya, ya, tentunya amal akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini, ya, Imam Nawawi menukil beberapa ayat terkait dengan bab ini. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah.
Ya, setali makna dengan ayat sebelumnya. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang kalian lakukan min khairin, dari kebaikan apapun juga. Isim nakirah, kebaikan apapun juga. Baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Maka bisa saja Bapak Ibu sekalian, kebaikan yang kita lakukan ini membuka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab sholat kita. Karena sholat kita begitulah, kita tahu sendirilah bagaimana sholat kita. Sholat ya masih kemana-mana pikirannya, nggak fokus. Syarat rukunnya ya. Kemudian dan seterusnya kita sendiri mungkin mengevaluasi. Puasa juga, apakah kita bisa mengandalkan puasa kita betul-betul ikhlas karena Allah atau tidak, dan seterusnya. Apakah sesuai dengan apakah hati kita juga puasa, dan seterusnya. Ya, puasa kita, haji kita, seterusnya, amal ibadah mahdoh kita. Barangkali kebaikan yang menjadikan pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal yang kita anggap sepele. Tapi kita ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang wanita Bani Israel yang kerjaannya adalah PSK gitu ya. Udah berlumuran dosa lah, udah nggak kebayang nanti tobatnya seperti apa, hari-harinya begitu. Bergelimang dosa, bergelimang maksiat terus. Dia pun sudah nih, udah kayaknya nggak ada jalan menuju taubat. Begitu terus tiap hari. Sudah menerima kayaknya nanti neraka lah ini. Sudah menerima mungkin dia begitu. Sholat enggak, pokoknya begitu. Maka begitu dia suatu ketika jalan, dia lihat ada anjing, anjing yang sedang kehausan, kehausan sekali. Dan dia tahu anjing ini sangat haus. Maka kemudian karena sifat sayangnya muncul, kasihan muncul itu pada anjing itu. Maka dia kemudian membuka sepatunya, mengambilkan air, ya. Anjing itu tidak bisa menjangkaunya, diambilkan di bawah sepatu itu diminumkan sama anjing. Amalan itu yang membuka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sadar, dibukakan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan jalan taubat. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia menjadi seorang yang baik, menjadi seorang salihah, dan menurunkan keturunan yang saleh dan salihah. Termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk golongan wali Allah itu. Ya, bukan karena dia apa enggak, tapi rahmatnya Allah diberikan kepadanya karena kasihan dia. Ada kasih sayang dia kepada anjing. Yang anjing itu mungkin kalau sebagian kita mungkin ya kita lari mungkin ya kalau ada. Ini malah dibantu sama dia, diberikan minuman. Ya, itu kebaikan. Itu kebaikan. Ya, sehingga kebaikan apapun juga maka semua ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah itu spektakulernya dia adalah amal spektakulernya adalah sebagai muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebutan orang yang azan itu Bilal. Bilal itu nama sahabat Bilal. Spektakuler amalnya itu, yang populer amalnya adalah sebagai muadzinnya Rasulullah SAW. Tapi yang dikonfirmasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bilal itu ya mendapatkan tiket surga. Disebutkan bahwa aku mendengar terompah kaki Bilal ada di surga. Itu bukan karena dia muadzinnya Rasulullah SAW. Yang dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW ya adalah amal Bilal yang sebelumnya belum terkonfirmasi itu. Apa? Setiap wudhu beliau sholat. Setiap wudhu sholat sunnah. Sebelumnya nggak ada konfirmasi oleh Rasulullah. Begitu ditanya oleh Rasulullah, ya Bilal, saya mendengar terompah kaki kamu di surga. Rasulullah tahu terompah kaki Bilal di surga. Apa amalannya? Begitu saya ditanyakan Rasulullah. Amal apa ya Rasulullah? Biasa-biasa aja beginilah begitu ya. Maka kemudian disampaikan oleh Bilal, ya setiap beliau sholat, setiap beliau wudhu, beliau sholat. Jadi bukan zikirnya yang banyak, bukan sholatnya yang khusyuk, bukan apa muadzinnya Rasulullah, tapi yang dikonfirmasi oleh Rasulullah adalah setiap
wudhu, setiap selesai wudhu beliau sholat sunnah wudhu. Maka ada dalam fikih itu sholat sunnah wudhu. Sunnah itu. Sehingga sunnah jadinya. Sekiranya tidak terkonfirmasi oleh Rasulullah SAW, ya barangkali kemudian sebagian golongan umat Islam, sebagian golongan kita mungkin akan menganggap itu adalah amalan bid'ah. Maka banyak tuh sahabat-sahabat yang mengamal itu kreasinya sahabat sendiri, ya. Dan di antaranya terkonfirmasi oleh Rasulullah seperti Bilal, di antara yang lain tidak terkonfirmasi oleh Rasulullah. Kemudian turun-temurun sanatnya sehingga sampai kepada kita. Maka akan banyak amal-amal yang kalau kita cari di hadis tidak ada. Sampai kepada sahabat itu ada. Jadi ini tapi kemudian menjadi sunnah yang dikukuhkan. Sholat sunnah wudhu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Bukan amalan wajibnya ini. Amalan spektakulernya, populernya. Tapi amalan yang ternyata tersembunyi, dimunculkan oleh Rasulullah, dikonfirmasi, distempel lah, dikasih lisensi. Nah itu ya. Kita jangan meremehkan amal-amal kebaikan apapun. Ini khairin itu apapun. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Az-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal, maka barang siapa yang berbuat, beramal misqala dzarrah, semisal dzarrah, biji dzarrah kalau kita ini, biji sawi kalau orang dulu kita ngaji itu disebut sebagai biji sawi. Tapi kemudian dzarrah itu dimaknakan adalah menurut syarah itu adalah ya saking ringannya dzarrah itu. Jadi seperti kalau kita kita dalam suasana gelap, kemudian ada cahaya masuk, ada sinar matahari masuk. Nah, saat masuk itu ada yang berterbangan itu. Itu dzarrah itu. Ringan sekali itu. Nggak ada bobotnya. Dia berterbangan gitu ya. Jatuh juga enggak. Gitu aja gitu ya. Itu kan ringan itu. Beda dengan kerikil kan. Kerikil apa? Jatuh. Biji sawi juga mungkin jatuh kali ya. Ini yang terbangan begini itu. Nggak jatuh-jatuh. Ya, saking ringannya itu. Zarwah itu seperti itu. Ya, saya dapatkan keterangan dari syarah itu. Itu begitu. Sehingga kayak remeh-temeh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin akan dapatkan ganjarannya. Ya, yaroh itu dia akan melihat balasannya. Amal yang remeh-temeh aja dibalas Allah Subhanahu wa taala, apalagi amal yang baik, amal yang berat begitu ya. Jadi sebagai seorang muslim kita sangat nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui, zat yang maha menerima, zat yang maha membalas, yang membalas kebaikan, ya. Zat yang maha memberikan pahala berlipat ganda. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih." Man, siapa saja, amila yang dia beramal sholihan, yaitu amal soleh, pakai isim nakiroh lagi, sholihan itu. Ya, apapun amal soleh itu, falinafsih, maka ya pahalanya untuk dia juga, kebaikannya juga untuk dirinya juga itu. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak butuh amal kita. Kita beramal baik, amal soleh itu bukan untuk Allah, bukan untuk menunjang Allah, bukan, tapi untuk kita sendiri itu. Di Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini ya men-trigger kepada kita dari Imam Nawawi agar kita melakukan amal soleh apapun juga, seolah-olah amal soleh itu jangan ini aja, banyak sekali ya, termasuk amal-amal ringan tadi ya, itu juga amal soleh. Dan seorang yang bergaul dengan istrinya, ngobrol ngalor ngidul dengan istrinya, pahala terus itu waktunya. Ngobrol apa ngalor ngidul ya, tapi kalau ngobrol ngalor ngidulnya dengan teman itu tidak ada isinya, tidak ada isinya. Tapi ngobrol ngalor ngidul dengan suami istri
itu pahala isinya itu padat itu. Beda ya. Makanya kemudian menikah itu adalah separuh agama. Jadi kalau orang itu tidak, mohon maaf nih ya, kalau belum menikah atau tidak menikah, maka separuh agamanya nggak dapat dia. Ya, ngobrol sama siapa gitu ya, nggak dapat dia. Ya. Sedangkan yang ngobrol yang dapat itu kalau statusnya suami istri, ya, ini nggak dapat itu. Sholat menikah tidak menikah dapat. Puasa menikah tidak menikah dapat. Haji menikah tidak menikah dapat. Sedekah menikah tidak menikah dapat. Tapi yang ini melihat istri pahala. Melihat istri dengan kasih sayang, Allah berikan kasih sayang. Allah gugurkan dosa. Memegangnya, ini kayak ini ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Supaya kita senang. Beragama itu senang gitu ya. Beragama itu bukan susah, bukan berat. Enggak. Beragama itu senang. Gitu. Lakukan amal amal ibadah itu senang itu. Kemudian, ya seterusnya. Ya. Wal ayatu fil babi katsirah, dan ayat-ayat yang berkenaan dengan bab ini tuh katsirah, banyak sekali. Di sini Imam Nawawi hanya menyebutkan beberapa saja. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama, yaitu eh, hadis tentang banyaknya amal kebaikan. Al awwalu, hadis yang pertama, an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar, Jundubin, Jundubib bin Junadah. Jundubin, tanwin, kemudian dimudofkan dengan ibni, tanwinnya jadi hilang. Gitu ya. Tanwin kalau dimudofkan hilang tanwinnya. Jundubib bin Junadah. Tapi kalau tidak dimudofkan masih tanwin. Namanya adalah Jundub. Ya, Jundub bin Junadah. Ini Jundub bin Junadah sebelum masuk Islam itu perompak dia. Wow, dia pimpinan begal. Ya, berbahaya nih Jundub bin Junadah ini sebelum masuk Islam itu. Setiap ada yang lewat, sergap sama dia, dirampas harta benda. Ngelawan dibunuh. Nah itu masa kelamnya Abu Dzar gitu ya. Ngelawan bunuh. Ya kalau dirampas, ini begitulah hari-harinya Abu Dzar. Maka begitu dia masuk Islam, maka kemudian ia taubat kepada Allah, semua terhapuskan dosa-dosa yang lalu, hapus semuanya ya. Enaknya berislam itu seperti itu. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu meriwayatkan hadis sebanyak 281 hadis. Beliau wafat tahun 32 Hijriah, yaitu 22 tahun setelah Rasulullah wafat pada masa Sayyidina Utsman. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Dzar. Qala, berkata sahabat Abu Dzar, Kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ayul a'mali afdalu. Amal apa yang paling utama? Ini sahabat begitu. Sahabat itu kalau nanya langsung puncaknya, ya Rasul, amal apa yang paling utama? Dia mau lakukan itu. Dia maunya di puncak gitu ya. Mau amal apa yang paling utama? Enggak yang remeh-temeh. Kalau kita kan minimalis. Oh, sahabat itu maunya maksimalis gitu ya. Dan sahabat yang bertanya ini tuh banyak. Ada banyak hadis yang meriwayatkan tentang pertanyaan sahabat, amal apa yang paling utama? Sahabatnya beda-beda nih. Ya mungkin karena majelisnya saat itu ada sahabat lain yang tidak ada, ya, atau waktu itu sedang berdua, ya, atau hanya beberapa sahabat yang lain nanti ketika dia ingin tahu, ya, amal apa yang paling baik, nanya kepada Rasulullah. Maka jawabannya Rasulullah bermacam-macam. Ya, di hadis ini adalah al-imanu billah. Hadis yang lain as-salatu ala waktiha. Ya, kemudian di jawaban yang lain juga ada yang lain juga gitu ya. Sesuai dengan kondisi situasi para sahabat itu. Kalau dilihat sahabatnya ini sholatnya udah bagus. Kemudian bakti kepada orang tua. Kemudian dia juga ahli jihad. Tapi kurangnya adalah qiyamul lail.
Maka untuk dia adalah qiyamul lail nanti dijawabnya qiyamul lail. Ada sahabat yang qiyamul lailnya bagus. Ya, kemudian sholatnya bagus mantap semua. Tapi agak jarang baca Quran. Nanti tentang Al-Quran nanti tentang ya. Supaya kemudian para sahabat itu begitu, semangat sekali berbuat kebaikan. Rasulullah tahu kondisi sahabat-sahabatnya ini. Ini sholatnya udah mantap, udah keren, tidak disebut lagi sholat. Oh, baca Quran, ya. Kemudian sholat pada waktunya ini bagi yang agak-agak ini ya, ya begitu. Dan ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua, kita rangkum semuanya, ya. Maka di zaman sahabat itu 10% dari syariat agama tidak dijalankan itu aib. 10% tidak dijalankan itu sudah kayak kayak apa ya? Kayak rugi banget gitu ya. Sahabat itu. 90% mereka minimal. Kalau kita balik, kita mempertahankan 10% itu udah luar biasa sekalian. Bukan mempertahankan 90% ya. Jadi kalau kurva ini dibalik, yang sahabat itu menceng kiri, banyakkan di sebelah kanan itu ada puncak. Kalau kita menceng kanan, bukan normal, menceng kanan, banyakkan di minimalis itu. Mempertahankan 10 dari syariat agama ini sudah luar biasa di zaman akhir. Sementara di zaman sahabat, 10% tidak dilakukan, itu sudah begitu ruginya mereka. Maka zaman terbaik kan sahabat, kemudian turun sampai ke kita kualitas. Maka beruntunglah bagi mereka yang istiqomah ya dalam beramal baik, istiqomah baik semuanya. Ya, mempertahankan ya 10% itu memang zaman akhir di akhir zaman memang seperti ini. Jauh sekali kita dibandingkan para sahabat Nabi. Nah, ini kita lanjutkan. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Langsung puncaknya. Qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu billah, iman kepada Allah, yang menguatkan bahwa iman itu utama. Iman itu adalah tiket untuk selamat di akhirat. Tanpa iman tidak akan selamat di akhirat. Maka yang Abu Thalib ya pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diragukan lagi pembelaannya kepada Nabi, cintanya kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ya, membela Nabi. Dengan adanya Abu Thalib inilah Abu Jahal dan kawan-kawan tidak berani menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi berhadapan dengan Abu Thalib. Maka ya begitulah ya, serangnya dari belakang gitu ya. Tidak berani menyakiti Nabi karena ada Abu Thalib, seorang yang dituakan, yang dihormati gitu ya. Tapi meskipun pembelaannya demikian hebatnya kepada Nabi, hartanya juga diperbantukan kepada Nabi, perhatiannya, kasih sayangnya kepada ponakannya. Tapi karena tidak ada iman di dalam hatinya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, ya dia masih Tuhan-Tuhan yang lain juga, maka itu tidak menjadikan Abu Thalib yang demikian pengorbanannya itu sampai mati itu padahal itu selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak seperti Abu Thalib, yang perjuangannya begini-begini saja, ya mudah-mudahan Allah berikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih berat di sisi Allah iman itu daripada amal-amal yang lain, ya. Iman dulu. Tanpa iman sia-sia lah ibaratnya gitu. Kemudian wal jihadu fi sabilih. Ini hadisnya panjang ini mudah-mudahan sampai ya. Ini kalau baca ini kadang ini ya waktunya. Wal jihadu fi sabili dan jihad di jalan Allah. Ini maksud jihad di jalan Allah adalah jihadul qital, jihad perang di fi sabilillah atau kemudian amalan apapun untuk menegakkan kalimat Allah. Ini umum. Kalau masa perang ya perang, kalau nggak ada masa perang bukan berarti tidak ada jihad. Menegakkan kalimat Allah. Bagaimana kalimat Allah itu bisa tegak, bisa syiar begitu. Mudah-mudahan bagi ini ya pengajian kita ini bagian dari li'i'la'i kalimatillah. Menyuarakan syiar agama ini. Ya. Menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Jihadu fi sabilih. Jihad di jalan Allah.
Kemudian sahabat Abu Dzar karena khawatir tidak bisa melakukan, terus nanya lagi. Kultu, aku berkata, ayu riqabi afdol. Budak mana yang paling baik ya Rasulullah? Maksudnya budak mana yang paling baik itu budak untuk dimerdekakan. Sekiranya saya mampu, saya akan memerdekakan budak ini ya Rasulullah. Ya. Maka kala bersabda Rasulullah SAW. Rasul itu begini ya, kalau tanya apapun sahabat pasti dijawab oleh Nabi. Nanya apapun dijawab terus. Itu Nabi itu. Kadang saya sendiri, kadang kalau mahasiswa nanya itu saya pending itu ya. Itu jauh sekali ya Allah ya. Saya pending nanti dijawabnya gitu ya. Nabi itu enggak itu. Tanya terus dijawab terus. Ya Nabi itu ya salah satu sifat beliau adalah mendengar dengan sebaik-baik mendengar. Jadi kalau beliau itu mendengar begitu, selama yang ngomong ini tidak berhenti, didengarkan terus. Sampai yang berhenti pun masih didengarkan begini. Seolah-olah menunggu kata-kata berikutnya. Itu Nabi. Jadi begini ya, apa kalau ngomong begitu, didengarkan. Bukan kayak kita malah kita tinggal pergi ya. Dan nggak usah ngomong gitu. Nabi itu tidak, apapun ngomongnya sahabat itu, yang paling miskin saja itu didengarkan sama Nabi ya. Ya Allah ya, Masya Allah. Jadi kita sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi ini kan. Pertanyaan ini kan spontan kan sulit dijawab. Jadi budak mana yang paling baik ya Rasulullah? Maksudnya adalah budak untuk dimerdekakan. Maka Rasulullah menjawab. Qala bersabda Rasulullah SAW. Anfasuha inda ahliha. Yang paling disenangi tuannya. Jadi kalau kamu merdekakan budak, ada budak yang nggak disenangi sama tuannya misalkan, jika kamu mau beli langsung dilepas, nggak seneng kok. Ada budak, ada barang yang nggak disukai sama pemilik gitu kan, mau dibeli orang, biasanya langsung dibeli, dilepas gitu. Tapi barang disayang gitu kan, susah ngelepasnya. Ya punya hewan itu disayang, susah ngelepasnya. Kecuali dengan harga mahal pasti itu. Saya lepas kalau harganya kamu beli sekian. Jadi budak yang paling disayang tuannya itu budak yang paling baik untuk dimerdekakan. Pasti itu mahal. Nggak gampang memerdekakan seperti itu. Kemudian wa aksaruha samanan dan yang paling mahal harganya. Masya Allah ya. Ya, ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu ayatnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti nggak selesai baca hadis ini, mohon maaf ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan hadis ini di minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang soleh, anak keturunan kita juga dijadikan hamba-hamba yang soleh, kita diampuni dosa-dosa kita, diberikan kemudahan atas segala urusan kita, kemudian kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu an anta la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Makasih Selamat Bapak sore. Ibu.